Salam orasi, obrolan santai, menginspirasi. Salam inspirasi, kembali berjumpa dengan saya, Maiko Haryono. Terima kasih atas kesetiaannya di channel ini, Maiko Haryono. Saat ini kita kedatangan bintang tamu dalam obrolan santai yang menginspirasi. Dari bintang tamu ini, dia cantik, ya bisa dikatakan sangat cantik. Dia berasal dari satu universitas saya. Saat ini dia sedang bekerja menjadi salah satu guru di sekolah dasar. Jadi langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita saat ini. Boleh lambaikan tangannya. Halo, Oke, namanya selamat Divilia. siang. Ya, selamat siang. Namanya Divilia Ratulangi. Jadi kira-kira nama lengkapnya Divilia atau ada lagi yang lain? Nama lengkapnya Divilia Ayu Ratulangi. Tahu artinya itu apa? Atau mungkin belum tahu Um, artinya dari orang tuanya? tahu dong, masa nggak tahu? Apa artinya? Boleh kasih tahu nggak? Berbagi mungkin Apanya? cerita ke Yang kami. mana dulu ini yang mau ditanya? Dari Kalau awal. nama Divilianya banyak Itu arti lah. kalau di filia pasti ya kebanyakan jenis bunga kan. Mungkin kenapa sih orang tua dulu kasih namanya itu di filia dan juga mungkin eh, yang lainnya artinya gitu apa? Boleh dijabarkan atau dikasih tahu ke kami gitu kan? Oh, kalau nama Divilia itu mungkin mulai dari belakangnya dulu kali ya, Lia. Nah, kalau misalnya di keluarga biasanya itu suka dipanggil nama-nama keluarga, Iya, Lia, kayak gitu. Nah, kalau kenapa namaku itu sebenarnya dikarang sendiri sama orang tua. Dan Sekarang. bapak itu memang seneng, ya, bapak itu memang seneng sama mama memang seneng ada sebuah film dulu anak-anak suka film anak-anak gitu. Jadi diambil terinspirasi dari situ sih. Dan bapakku itu seneng sama nama yang bunyinya nyaring. Katanya kan di Filia Bunyinya. banyak i-nya kan. Nah, pokoknya itulah arti-artinya. Kalau Ya. misalnya ayunya itu, ya itu dari bahasa Jawa, dari orang Jawa lah jatuhnya. Karena bapak pernah tinggal di Jawa, dia seneng kan. Kalau namanya anak cewek kan, dikasihlah Ayu namanya. Gitu. Kalau Ratu Langitnya Dari marga dari ya. bapak lah pasti. Oh, marga Nggak kan? dari tetangga. Ya benar-benar. Bisa juga ya. Jadi di Filia Ayu Ratulangi. Lia tadi karena Ya, sering-sering dipanggil di dalam keluarga ya. Ayu pernah nama-nama tinggal dari keluarga. itu. Nah, sekarang kabarnya kayak mana? Sehat kan di Puji sana? Tuhan, baik-baik saja, sehat. Tinggal di mana sekarang? Sekarang tinggal di Palembang. Di Palembang. Jauh atau enggak dari orang tuanya? Ya lumayan jauh, sangat jauh. Udah kayak Sampai nggak bisa pulang. jadi kayak mana ya, punya pengalaman juga lah ya untuk tinggal jauh dari orang tua. Kira-kira udah kapan, sejak kapan lah gitu bisa tinggal jauh dari orang tua? Baru pertama kali sih, maksudnya pas kuliah, mulai dari kuliah itu. Jadi Mulai dari kuliah. sebelumnya nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar jauh-jauh, pokoknya melekat terus dengan orang tua. Terus tiba-tiba pas kuliah itu, nah minggat ke ke kota Minggat lain di ya. Bandung. Ada kata minggat ya. Berarti Ya, dengan terpaksa ya. rasanya minggat karena rasanya nggak tahu lagi pulang di mana, rumahnya di Ada mana. ada Itulah. kata. Jadi pertama kali pisah atau jauh dari orang tua, sedih atau bagaimana gitu? Atau mungkin udah sampai di Bandung, rasanya pingin pulang aja gitu. Itu nggak yang dirasakan di Enggak Filia? sih, biasa aja. Biasa Biasa aja. aja. Padahal dari kecil sampai SMA apa terus sama mama atau mungkin sama bapak lebih sekarang itu biasa aja. Tapi tadi ada kata kayak Iya. seperti minggat karena mungkin nggak tahu pulang atau apa Nah, lagi ya. iyalah, gimana pun, walaupun biasa aja namanya kalau orang tua sudah Hmm, pakai perasaan ngomong pulang lah pasti merasakan ada kayak iya benar. gimana gitu. Jadi sekarang kesibukannya apa ini di Filia? Kenapa ketawa?
Kesibukannya ya mengajar, pulang mengajar ya paling tidur, kayak gitu-gitu. Ya biasa, guru kan nggak seribet-ribet gimana sih kalau mau dibilang pekerjaan. Aku kan guru, udah dijelasin ya tadi. Jadi nggak ribet-ribet amat kecuali kalau misalnya di sekolah itu ada acara, kayak gitu baru ribetnya minta ampun, Memang dari dulu pengen jadi guru atau bagaimana? gitulah. Cita-citanya mau menjadi guru? Tentunya tidak, tidak. Tidak. Oke, jadi sebenarnya cita-cita di Filia dari kecil apa? Boleh tahu nggak kami semua? Cita-cita dari kecil itu sebenarnya pengen jadi dokter atau jadi perawat lah, yang Disuka mendekati-mendekati itu. di bidang hal medis lah ya. Ah, iya iya ya. Lebih ke arah Kayak medis ya lah ya. udahlah gitu lah pokoknya karena sering dimotivasiin sama orang tua, sama keluarga kayak nanti kamu harus pintar. Jadi harus jadi dokter atau enggak usah lah dokter, perawat aja. Jadi terinspirasinya dari keluarga gitu, cita-citanya Terpikir. Jadi sekarang waktu kenapa itu. bisa jadi guru? Bagaimana awal kisahnya gitu? Dari yang pertama cita-citanya, orang tua juga sering memotivasi untuk menjadi dokter ataupun setidaknya jadi perawat. Sekarang setelah kuliah di bagian pendidikan ya, Fakultas Pendidikan, dan sekarang jadi guru. Kira-kira Iya. proses awal mulanya seperti untuk kuliah ambil jurusan pendidikan itu seperti apa? Boleh berbagi sama kami? Boleh, boleh. Jadi itu ceritanya itu siap dengar nggak? Siap, oke lah. Jadi itu ceritanya itu waktu aku selesai ujian nasional kelas 3 SMA lah. Jadi itu semuanya berubah banget dari yang tadinya aku mau pengen jadi dokter tadi yang aku bilang atau perawat lah. Tapi baru nyadar gitu kayak apa sih tujuanku mau jadi dokter sama perawat? Cuman hanya sekedar pengen tapi nggak pernah begitu terniat gitu dalam hati. Akhirnya eh, cerit, singkat cerita udah mau masuk kuliah orang tua bilang oh ke Unclub tapi saya Padahal tidak di mau itu waktu Manado itu dekat jadinya dengan Ungklap ya. jadi lebih tertarik dengan dunia luar maksudnya mungkin karena di sekolah juga dulu aku ikut-ikutnya kegiatan-kegiatan pramuka jadi kayak lebih ke banyak ke orang luar kan jadi kayak seneng Benar. bergaulnya kayak gitu nah aku juga nggak pengen monoton di gereja kita gitu maksudnya di lingkungan di gerejaku jadi aku pengen keluar tapi orang tua ini banyak alasan nanti kalau misalnya kuliah di luar tapi kuliah di luar itu pun sebenarnya hanya tertarik lihat orang aja kayak kok enak ya dia kuliah waktu itu mau kuliah farmasi temanku akhirnya juga temanku itu sama-sama denganku jurusan yang sama walaupun dia kakak tingkat di atasku mau ikut farmasi tapi orang tua nggak kasih izin karena waktu itu kan ada kejadian-kejadian kalau anak-anak perempuan yang tinggal di luar suka lah diapa-apain pergaulannya di sana juga agak lebih berat jadi nggak dikasih izin lah akhirnya dibilang mau masuk perawat aja katanya di Unpad tapi ngotot loh kok mama yang itu jadinya agak-agak waktu itu dilema sih agak nakal juga sih Jadi bagaimana karena cara sampai dipilih pernah ya? berdebat sama orang tua loh emang mama yang mau kuliah Jadi bagaimana cara ya Divilia untuk meyakinkan orang tua Divilia bahwa inilah keputusan aku mau ambil kuliah jurusan ini gitu. Apalagi tadi sempat orang tua kan berpikir kalau di luar pokoknya saat itu, itu dilema lah saat itulah bang jadi cara meyakinkannya itu jadi pokoknya dengan, ujung-ujungnya nggak dikasih izin tetap nggak dikasih izin tapi pada akhirnya Divilia juga kuliah di luar kota. Nah, bagaimana lah itu? nah itu dia itu ceritanya jadi kayak mau maksa di sisi lain mau membangkang orang tua tapi udah sakit hati sendiri gitu membangkang sama orang tua kan karena mau ikut kemauan sendiri jadinya dibilang di Unclub waktu itu
di Unclub lah. Tapi waktu dibilang ke Unclub, oke, aku bilang, tapi aku nggak mau jurusan perawat. Untuk apa aku perawat? Nanti begadang-begadang lah. Orang aku nggak bisa begadang, nah, kurus kayak gini, kecil kayak gini, itu alasanku waktu itu. Oke, aku masuk di Unclub, tapi aku ambil jurusan kependetaan ya, aku bilang kayak gitu. Itu motifnya bukan untuk pendeta sih jatuhnya. Jadi motifnya itu aku pengen belajar aja karena pikiranku sebenarnya saat itu melayang-layang kayak apa sih sebenarnya tujuan hidupku? Kayak nggak jelas gitu, nggak tahu mau kemana, aku mau jadi apa sebenarnya. Karena apa sih yang mau aku cari? Pikiranku saat itu ya, apa sih yang mau dicari di dunia ini selain belajar firman Tuhan, itu pikiranku waktu itu. Jadi akhirnya sebenarnya di kelas 3 SMA itu juga karena bukan mau bilang apa, cuman karena memang ada tawaran dari daerah dari organisasi Advent yang katanya mau nggak disekolahin katanya kayak gitu, tapi mengambil siswa-siswa yang terbaik lah dari sekolah itu. Jadi kebetulan kebetulan itu masuk yang terbaik. Puji Tuhan, nah kenapa? Kebetulan, puji Tuhan lah ya, puji Tuhan Keren. termasuk di yang terbaik. Jadi akhirnya ya udah ikut-ikut. Tapi pada saat itu sebenarnya nggak jelas juga untuk datang ke Bandung sendirinya. Prosesnya nggak jelas gitu. Jadi aku entah apa yang aku perjuangin gitu. Ya udah pergi ngurus administrasi segala macam. Dan akhirnya kami ada berapa orang, tapi akhirnya gugur semuanya, aku doang yang bertahan. Kayak aku pun mikir sendiri, entah apalah ya, nggak tahu aku maksud dan tujuan. Iya. Dari aku berusaha mati-matian waktu itu, akhirnya sampailah aku di UNAI. Gitu. Jadi perjuangan untuk ke UNAI dilema banget lah tadi ya. Dari tadi orang tua mungkin nggak setuju, pengen kalau bisa kuliah ya walaupun mungkin tetap di sekolah Advent di Manado juga ada yang lebih dekat kan. Tapi akhirnya tadi sampai juga di dalam kuliah di UNAI. Jadi sampai sekarang udah mengajar, menikmatilah nggak itu dunia mengajar yang sebelumnya. Mungkin di film masih mencari sebenarnya apa sih tujuan hidup, sampai tadi bahkan katanya mau menjadi masuk ke jurusan pendeta biar lebih mengetahui apa sih sebenarnya tujuan kita hidup ini. Dan sekarang puji Tuhan di Villa sudah selesai kuliahnya, sekarang sudah mengajar, sudah kira-kira sudah mendapatkan tujuan hidup itu. Jadi kalau aku sih mungkin aku nggak tahu lah ya, entah orangnya ribet atau kayak gimana. Tapi kayak berpikir aja. Jadi kan aku itu sebenarnya nggak pernah berpikir untuk mempunyai cita-cita. Aku sadarin kayak nggak pernah mikir untuk bercita-cita terlalu tinggi atau kayak gimana. Mungkin ada yang sebelumnya katanya dokter kan aku bilang tadi. Tapi kayak makin kesini kayak ya udah apa yang kamu kerjain, kayak tadinya yang aku nggak sadarin kenapa kayak aku jadi pendidik gitu. Nah, waktu kalau misalnya aku mau balik ke belakang, kenapa aku ngambil jurusan kependetaan, kan tujuanku adalah belajar kan. Ya, Nah, benar. belajar untuk apa tujuan hidup ini. Nah, jadi kayak aku makin kesininya makin mikir, inilah sebenarnya tujuan hidupku. Lagian kalau aku masuk kependetaan yang tujuanku untuk belajar, ujung-ujungnya aku kemana? Aku melayani juga kan. Ya. Nah, saat ini waktu aku sudah menjadi guru, ya inilah waktuku untuk apa sih menjadikan diriku itu ya dalam pelayanan Tuhan itu. Ya udahlah, udah di situ tinggal kau kembangin dirimu sendiri aja untuk lebih semangat melayani, lebih rendah hati melayani gitu. Jadi dari semuanya itu tadi kayak misalnya mau kuliah di Bandung atau apa, apakah di film mungkin terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan atau bagaimana? Sebenarnya diriku ini penuh dengan doa walaupun menghayal ya, lagi berdoa itu. Ya, karena kalau mau dibilang berdoa nggak harus kita bertanya tutup ke Tuhan, muka atau tutup mata atau tutup muka. Tapi pada saat kita pun misalnya lagi
kayak gini lagi kita berbicara, kita juga bisa berbicara dalam hati, kita berdoa berkomunikasi kepada Tuhan. Itu baru saya mungkin ketahui waktu beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang mengikuti kelas, ada orang nelpon saya kan, jadi katanya, ayo kita bersatu dalam doa. Saya bilang, saya coba matikan kameranya dulu, biar dia nggak tahu kalau saya lagi apa. Ternyata dia bilang, berdoa tidak harus ini. Baru saya ingat, dulu saya juga pernah mempelajari tentang hal bagaimana dulu ada cerita di Alkitab, satu orang mau menghadap kepada raja. Di situ sebelum dia berbicara, dia berdoa dulu di dalam hatinya. Jadi, ya tadi di Filia berarti untuk mengambil semua keputusan yang tadi, berdoa kepada Tuhan. Tanpa di Filia sadari, dan di Filia sekarang tadi udah menyelesaikan pendidikannya, dan sekarang tadi di Filia berusaha katanya untuk mengembangkan diri. Jadi mengembangkan diri dalam arti untuk pelayanan ini sebagai guru atau bagaimana? Atau mungkin nanti Pastinya setelah ngambil sebagai guru. guru, atau mau untuk selanjutnya, apa memang tetap ingin jadi guru aja atau mungkin ada yang lain? Ya kalau mau dibilang apa ya, kayak sebelumnya gitu. Mungkin kalau orang lain ya berpikir, kalau misalnya orang lain bakalan berpikir atau menilai diriku kayak, kok kayak nggak punya tujuan tinggi ya. Tapi kayak aku itu orangnya tipenya ya udah sih mengalir aja. Jadi kayak aku memperhatikan sekitarku, banyak orang di sekitarku kayak mempunyai cita-cita yang tinggi, tercapai apa segala macam. Tapi kayak aku, ya udah, apa yang di depan mata jalanin, jalanin. Kalaupun Tuhan izinkan aku bakalan lebih dari itu, ya udah oke. Kayak gitu. Jadi pemikiranku kayak Tuhan pasti mempunyai rencana kan buat pribadiku sendiri untuk Benar. kehidupanku. Jadi ya udah berjalan aja. Yang penting aku udah baik gitu ngelakuin hal yang sekarang. Ya kalau Tuhan mau kasih yang sesuatu yang lebih dari ini, oke, jalanin. Tapi bukan berarti aku nggak mau. Ya itulah aku bilang nggak mau berkembang ya. Jadi aku juga punya apa sih namanya? Kalau misalnya dikasih tugas di sekolah jadi sesuatu, aku juga mau. Maksudnya pengen tahu lebih banyak hal, lebih mendalam gitu. Tentang tugas-tugas itu ya. Jadi luar biasa, tahu nggak lo Roma 8 ayat 28 kan, bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bagaimanapun mungkin kalau ini tadi dari pertama cita-citanya, orang tuanya juga ingin mendorong seperti ini, bahkan tadi Bo berpikiran untuk mengambil jurusan filsafat, hingga akhirnya jadi seorang pendidik. Mungkin kita nggak tahu, yaitu rencana Tuhan. Inilah mungkin yang terbaik saat ini untuk di Filia. Jadi kira-kira dalam menjalankan seorang guru, tentu saya juga memiliki pengalaman, apalagi yang diajari tadi anak-anak SD ya. Kalau dulu saya mengajari mungkin paling kecil itu kelas 4 SD. Ini kalau di Filia mengajar untuk yang kelas berapa ya, boleh tahu? Kelas 1. Kelas 1. Nah, Kelas 1 mungkin SD. lebih repot mengajari anak kecil kan. Jadi apalah kendala di Filia dalam mengajar, kira-kira kendalanya lah gitu kita mengajar. Menurut di Filia, sebagai pengalaman di Filia, mungkin ini kita juga belum belajar belum bisa mengajar secara maksimal karena pandemi ini. Iya, iya. Jadi misalnya dari hal Zoom ini atau menggunakan aplikasi atau yang lain, itu kira-kira menurut di Filia kendala yang dihadapi, mungkin kalau apalagi yang anak-anak, kira-kira apalah di Filia yang itulah bisa. Mau ditanya kendala lucu-lucu aja sih, karena kan ini kelas 1 SD. Otomatis yang diutamain di sana adalah mereka bisa menghitung sama membaca kan. Ya, benar. Nah, yang menjadi masalah daerah sini juga orang tua juga nggak mempunyai perangkat yang lebih memadai. Jadi kayak untuk ngikutin Zoom nggak bisa. Jadi kayak cuman lewat HP gitu, lewat WhatsApp. Itu pun susah banget. Jadi kalau udah video-video aku minta yang lebih, karena kan namanya kita mau berkreatif bingung kan.
Aku Iya, kadang iya. tuh cuma mau pakai voice note. Voice note. Itu pun voice note udah aku bikin-bikin gara-gara apa? Biar mereka dengar. Karena kalau cuma ditulis doang, dibaca doang kan, Iya, kayak harus nggak ada dengar mendengarkan suaranya. apa-apa anak-anaknya. Hmm. Jadi jatuh-jatuhnya orang tuanya yang ngerjain semuanya itu agak sedikit menjengkelkan sih. Agak sedikit menjengkelkan, tapi nggak bisa dibilang apa-apa. Mungkin rasanya lebih kayak lebih kesedihnya, kenapa sih harus harus ngajarnya kayak gini. Jadi nggak dapet gitu feel untuk ngajar ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya kayak gimana. Mungkin ada satu dua yang datang ke sekolah memang, yang aku ajarin secara langsung kayak gitu. Jadi kayak untuk mengajari mereka baca, ya oke, aku bisa arahin yang mereka datang. Tapi yang nggak bisa datang ini, aku nggak tahu sama sekali mereka udah bisa baca atau belum. Karena kalau misalnya mereka, aku suruh baca ya, Hah? kadang mamanya di belakang bisikin. Itulah Jadi, kendala-kendalanya jadi sekarang. seperti mamanya Karena lah belum yang juga kan, belajar. belum lama. Baru semester kemarin, baru tahun kemarin kan ngajar juga, dan di saat pandemi kayak gini, jadi agak sedikit bingung lah mau berkreatif untuk Cara untuk pola-polanya untuk mengajar mereka. mengembangkan anak-anak itu. Jadi kira-kira harapannya lah ke depannya kayak mana gitu. Dari apakah situasinya kayak gini terus atau bagaimana, Mas? Ya bingung juga sih, mau bilang nggak mau ya. Emang bisa, kayak kadang mikir kalau misalnya bilang nggak mau, emang bisa berhenti coronanya. Ya, ya kita semua berharap Tapi ya berharap bisa lah, maksudnya boleh bisa melakukan segala sesuatunya secara offline kan. Jadi disitulah mungkin jadi kayak rasanya bagaimana mengajar secara mengajar, langsung. bagaimana apa di situ mungkin ya akan terasa oh ternyata kita akan berpikir oh Tuhan memanggil saya bisa berguna untuk anak-anak untuk mempersiapkan satu jemaat atau mungkin satu fondasi untuk gereja yang akan datang. Mungkin dari situ ya baru bisa merasakannya kalau kayak gini kita mungkin ya masih banyak kendala kan dari kayak tadi cara kita komunikasi ke mereka, bagaimana juga mungkin orang tuanya juga terlalu kurang berapa aktif lah ya, bukan berarti kita menyalahkan orang tuanya ya. Jadi dari sini ada nggak Iya, pengalaman lucu gitu dalam mengajar? ngerti lah. Pengalaman di Filia Pengalaman yang lucu lucu mengajar. selama mengajar ini misalnya apalah gitu. Apalagi yang dihadapi anak-anak dalam Kayaknya masa yang lucu baru kejadian tadi pagi deh. kenapa? Kejadian lucu baru tadi pagi. Apa itu? Soalnya ada ini kan hari Minggu, yang datang absen ada gitu yang absen. Selamat pagi, Miss. Aku juga kadang bingung sama anak-anak ini, entah anak-anak ini yang ngechat atau orang tuanya. Bukan cuman kemarin sih, dari kemarin anak ini kayak dia ngirim foto lah, terus abis itu mungkin orang tuanya bilang salah kirim, Miss. Nah tadi pagi itu dia bilang selamat pagi, Miss. Aku bilang rajin banget ya mau belajar, ya udah kangen. Hari Minggu pun ngabsen dia gitu. Itulah hal yang lucunya. Jadi padahal dia kalau Sabat udah pasti otomatis libur, minggunya nggak tahu mungkin dia dikira tetap apa ya. Itu mungkin dikira ujian kan. Kalau kita kan ujian biasa hari Minggu. Mungkin dikira dia lagi ujian. Lagi ujian min atau Enggak bagaimana. ada rajin dia itu, atau mungkin dia lupa karena memang ada libur sih, kami dari hari Rabu libur, jadi kayak mungkin udah terlalu lama dia ngerasa, dan mungkin dia rasa ini hari Senin kali, jadi udahlah dibikinlah absen di grup. Jadi kalau misalnya dulu di Vileni kuliah ini kan jurusan pendidikan. Apakah misalnya kayak ini tadi kan untuk tingkat bawah otomatis semua pelajaran, sedangkan untuk tingkat atas itu bagaimana bisa kita mengetahui talenta kita? Misalnya kayak lebih kamu nanti guru PPKN atau kamu nanti guru matematika, bahasa Inggris atau apa. Itu yang menentukannya kita sendiri atau mungkin ada satu tes lagi gitu untuk menentukan hal itu. Jadi kalau mau bilang dari kuliahnya ya, kayak gimana ya, aku di kuliah itu nggak nggak tahu, nggak diajarin untuk ngajar SD.
apalagi kelas 1 SD untuk yang mendasar. Kalau mau bilang jujur-jujurnya, kalau anak-anak yang tingkat bawah ini sebenarnya harus butuh guru yang berpengalaman dengan psikologi anak juga. Background. Memang sih di kuliah kami mempelajari itu, tapi kayak lebih ke umumnya kan. Namanya kuliah, semua yang dapat di kuliah itu nggak bakalan kita dapatkan di dunia nyata. Kayak ya udah, aku aja kemarin kuliah apa? Pelajaran matematika. Pelajaran matematika yang tingkat tinggi. Itu kayak SMA ke atas. Jadi pas ya, otomatis datang ke anak-anak kelas 1, ya mungkin karena kita juga dalam lingkungan gereja ya, udah biasa juga. Aku juga senang dengan anak-anak, jadi kayak ya nggak terlalu begitu sulit lah untuk Beradaptasi ngajar ke semua itu mereka lah. atau untuk cari perhatian mereka. Kan anak-anak kayak gini kan minta perhatian terus kan kalau anak kecil. Orang dewasa pun juga butuh perhatian. Sama orang dewasa juga. Jadi kayak mana lah ya kalau kita bayangkan, nah di Filia ini kalau seandainya tadi mengajar tingkat matematika kan, mungkin pelajarannya yang sulit bagi sebagian orang itu akan mungkin jadi lebih mudah kayak mana di Filia membawakannya, mungkin lihat mukanya aja, wis ini guru ini bakalan senang ya kan. Jadi dari pelajaran yang mereka anggap susah dengan katanya menyukai gurunya aja. Kayak ada mungkin di kampus sekarang, kayak kami mungkin ada sebagian mahasiswa tidak suka bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya dosennya itu cantik, nah jadi mereka akan semangat. Secara tidak langsung mereka pun akan semangat. Mereka akan mendengar dosennya. Jadi mungkin yang beruntung lah kan nanti yang kalau misalnya dipilih bisa mengajar tingkat atas, murid-muridnya itu tadi pelajarannya mereka anggap susah, matematika yang bagian berhitung, akan dibuat mudah dari Divil ya. Mungkin ya itulah kelebihannya kan. Ya, kalau aku ya misalnya kayak gini, Mana tahu ya jadi galak. Nggak tahu kita, mana tahu tiba-tiba jadi galak. enggak lah. Apalagi ini Divil ya mengajarinya anak kecil kan. Mungkin ya mereka kalau anak kecil dikasarin otomatis mereka akan jadi takut. Jadi mereka pun nggak Nggak mau seneng. untuk mengikuti pelajaran berikutnya atau apa kan. Jadi mereka seperti trauma atau bagaimana. Jadi kalau misalnya itu mungkin akan membentuk kepribadian dipilih akan dari yang kecil, dari yang dasar. Di suatu saat akan itu mungkin ya ada maksud Tuhan atau apa kita tidak tahu. Tetapi tadi yang saya mungkin sangat menginspirasi Divilia apa yang ada di depan Divilia itu Divilia jalankan dengan baik. Walaupun mungkin eh, kalau bercita-cita tinggi atau apa bisa berubah, tetapi misalnya kalau inilah yang mungkin bisa saya lakukan, itulah yang dipilih ambil, itulah yang dipilih fokuskan dan kembangkan. Mungkin itu ya sih yang menginspirasi dari saya, Ya, bukan dari betul. saya, dari bintang tamu saat ini ya, dari Divilia. Jadi kita lihat aja dari wajahnya, mungkin nanti kalau mereka dia mengajar matematika, orang akan senang lah ya kan dari yang sulit bisa jadi ini. Jadi kalau Galak-galak, misalnya itu jangan lupa galak, matematika, Bang. apakah juga mengajar entah fisika atau kimia gitu, atau hanya khusus untuk matematika aja? Karena jurusannya memang pendidikan matematika, kami juga aku juga ada ambil yang peminatannya itu ke fisika. Karena berhubung sebenarnya enggak enggak sih, kayak gimana sih mau dibilang, inilah kan ya hidup. Kayak tadi aku bilang enggak bertujuan ngambil matematika, tapi ya udah jalanin aja, kerjain aja yang paling depan mata. Ya udah, akhirnya dikasih juga mengambil fisika juga. Jadi kalaupun mau mengajar, ya tergantung sekolahnya sih, itu tergantung dari sekolahnya. Tergantung Tapi kebutuhan untuk sekolahnya lah ya. basic pendidikan matematika karena SKS ku ada termasuk dengan fisika, jadi kapanpun kalau misalnya itu masuk ke sekolah yang membutuhkan pelajaran fisika ya mau nggak mau ya harus mau dong, harus siap dong kan udah guru. Ya. Ini memang suka berhitung karena kan kalau misalnya pendidikan bisa aja juga ada yang bahasa Inggris atau yang lainnya. Ini di Villa lebih suka berhitung
atau bagaimana? Dari kecil lebih memang suka berhitung atau mungkin karena nggak ada pilihan lain? Nah, itulah. Jadi kayak gimana sih kalau dari kecil sih semua mata pelajaran aku itu dari kayak orang tua ini memang kayak aku salut aja sih dari orang tuaku. Jadi kayak aku nggak pemilih apa-apa, pelajaran-pelajaran apa-apa. Jadi kayak semua aku tekunin gitu Kak, waktu dari kecil dari SD sampai SMA itu. Jadi kayak nggak pernah mikir untuk lebih ke menghitungnya atau ke jadi pelajaran apa saja aku bakalan benar-benar suka gitu. Kayak ya oke, pas tapi pas datang kuliahnya ya tersadar lah. Jadi dari awalnya yang aku semuanya biasa aja kan namanya orang yang nggak begitu ke minatnya, tapi karena awalnya aku pemikirannya daripada aku nggak sama sekali punya tujuan, daripada aku sama sekali nggak ada ngapa-ngapain, ya wes ini juga pelayanan kalau ujung-ujungnya aku selesai kan. Jadi Ya. kayak ya udah, akhirnya mau bilang nggak suka matematika ya kalau kita segala sesuatu yang kita tekunin pasti bisa gitu. Sebenarnya kalau kita nggak tekunin ya udah, kalau kita nggak suka ya udah nggak bakalan mau jadi bisa menghitung. Jadi untuk senang menghitungnya ya oke-oke aja. Kalau misalnya mau bilang senang menghitung oke. Kalau misalnya senang belajar bahasa Indonesia oke. Kayak gitulah kalau di aku. Berarti dari pertama apa semua bisa, cuman karena ini barulah mulai mungkin menyadari potensi terbesarnya Ah. di bagian berhitungnya. Seperti itulah ya. Oke, jadi ini di Filia ya kalau kita lihat, tapi ya bagi teman-teman mungkin kalau berpikir ini di Filia udah ada pasangannya ya, jangan coba untuk mencoba mendekatinya atau bagaimana. Tapi boleh nggak berbagi gitu link punya Instagram atau apa? Kalau Instagram di Filia Ayu. Di Filia Ayu. Boleh nanti dikirim ke saya biar nanti kita buat di deskripsi video ini. Jadi mungkin ini saja percakapannya. Tadi juga ada beberapa hal yang mungkin akan menginspirasi kita. Mungkin tadi katanya kalau mungkin kita seseorang bingung akan cita-citanya dan tujuannya, di Filia ini berdoa kepada Tuhan, walaupun mungkin dia tidak tadi dikatakan bukan berarti dia tidak menekankan hal itu, tapi dia tetap berdoa. Tadi kita ada bahas juga mengenai doa, dan disitulah Tuhan yang menuntun, sehingga tadi mungkin dari cita-citanya, dorongan orang tua apa, itu walaupun mungkin yang sekarang yang diambil menjadi tenaga pendidik, itu mungkin bukan cita-cita yang dari awal, tetapi apa yang bisa Divilia lakukan, dia akan lakukan, dia akan coba tekuni, sehinggalah nanti di situ akan terbentuk. Jadi mungkin ini sangat menginspirasi bagi orang muda yang mungkin masih bingung apa yang harus diambil. Jadi apapun yang di depan mata kita, itu kita harus segala sesuatu yang jumpai tanganmu untuk dikerjakan, Kerjakan ya. kerjakanlah itu dengan penuh penuh apa ya, penuh segala sesuatu yang dijumpai Dengan tanganmu sepenuh untuk hati. di Pengkhotbah Dengan 9. sepenuh hati. Tunggu, saya lupa ayatnya itu Pengkhotbah 9 ya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, dan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi seperti ini, Divilia melakukannya dia dengan tekun, dengan setupat tenaga dia, sehingga dia sekarang menjadi seorang pendidik. Jadi nanti beruntung murid-murid yang bisa diajari di Filia ya, di pelajarannya yang dianggap sulit, dengan lihat gurunya aja, jadi dia udah seneng, tambah lagi dia dulu ada backgroundnya Bisa aja. mendekati anak-anak, jadi ya itulah. Tapi ya bagi teman-teman semua nggak usah banyak berharap ya. Oke, Divilia terima kasih ya udah bersedia berbincang-bincang, ngobrol santai pada saat ini. Tentunya sangat menginspirasi. Jadi kepada kita semua anak muda, khususnya dalam untuk melayani kita. Karena kita tahu bahwa anak muda sebenarnya kata Bung Karno, kalau misalnya mengumpulkan anak muda, maka dia akan bisa mengguncangkan dunia. Jadi
Kok anak muda tahu potensinya, tahu apa dia itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia bisa akan menggemparkan dunia. Mungkin ini obrolan kita saat ini. Terima kasih semuanya. Salam inspirasi. Boleh kita lambaikan tangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Divilia. Oke, Terima mungkin itu kasih, saja. Bang. Tuhan memberkati. Udah berapa menit kita ini? Oke, Udah mau sejam. belajar waktu juga ya. Udah mau sejam? Dari tadi? Oh iya, karena mungkin jaringan atau apa. Nanti kita mulai ini mungkin ya siap sekitar, ya mungkin nggak tahu sih, tergantung kita lah mau selesainya kapan. Ya, Ya. Kok agak sedih ya? Hah? Agak Tergantung sedih kita kenapa? selesai kapan. Kakak ini pikirannya bercabang-cabang ya semua ya. Oke lah. Canda. Kita nggak membahas tentang doi kok. Ya ada yang aku lupa sampein tadi. Hah? Ada yang Apa lupa yang aku sampein. ada yang mau Ya apa disampaikan sih tapi ya? lupa. Apa yang ada yang lupa aku sampein. Jadi tuh waktu aku masih SMP atau SMA ya. Jadi aku tuh pernah berdoa kayak gini. Inilah kan udah lewat. Nggak masalah, Udah ini kan lewat. direkam Jadi kan, aku nanti bisa disisipkan. siap, oke lah. Ada jadi kayak pernah tuh aku SMP atau SMA. Jadi aku pernah tuh kayak mikir, Tuhan sebenarnya apa sih kehidupan ini kayak gitu kan. Terus pernah aku kayak bukan bermimpi kayak mikir bakalan ada nggak ya Tuhan. Ini aku tuh orangnya tipenya diam-diam mikir entah lagi berjalan ngapa-ngapain semuanya itu mikir kayak lagi ngomong-ngomong sama Tuhan gitu. Mungkin kalau orang lain nggak tahu sih negatifnya jadi jatuhnya kayak banyak menghayal kata orang banyak menghayal. Tapi di pikiran gitu kayak bukan menghayal jadi kayak mikir kan nanti kayak gimana sih nanti gimana sih aku bakalan jadi apa sih pernah itu waktu SD SMP atau SMA aku mikir aku bakalan nggak sih Tuhan bawa di satu tempat yang jauh dari sini karena dulu pemikiranku aku bakalan cuman mutar di Manado itu. Nah akhirnya aku dapat jawaban pemikiranku kayak agak kayak gimana sih percakapan ke Tuhannya ya inilah jawaban Tuhan mungkin buatku kayak inilah yang kau tanya dulu sama aku kayak dah kamu pergi ke tempat lain untuk melayani dan yang kalau aku mau dapat bilang sih memang waktu aku keluar banyak hal yang aku dapatin ketemu sama banyak orang-orang yang sebenarnya mungkin nggak ada temen nggak ketemu siapa-siapa tapi bisa ketemu aku dan mungkin ya aku bukan mau bilang menyombongkan diri tapi kayak itulah apa yang aku minta sama Tuhan jadi Tuhan juga bawa aku ke orang-orang yang perlu juga untuk dikasih motivasi kayak gitu. Itulah yang tadi aku lupa sampein karena grogi juga. Kalau bisa lah grogi. Tapi nggak ada tapi Kasihan aku aku yang masih tegang tadi. Usah grogi adik, nggak aku godain adik di sini. Walaupun kita berdua di Zoom ini Udah nggak aku selesai godain. Bun. Makanya relax saja, relax. Oke, udah ada sih foto. Nanti kalau mau, jangan lah, gak usah aku share lah nanti. Udah Adik cuman satu foto aja. Nanti adik buat. Aku udah bergaya lagi nih. Gini, itu tan kiri berarti ya? Gini ya? Oh. Oke. Kayak mana? Tanganku nggak bisa loh. Kan ini aku harus pakai tekan gambar Windows sama print screen. Tanganku nggak bisa loh kalau kayak gini. Kayak mana aku mau print screen? Jariku nggak cukup panjang. Bisa lah. Coba lah adik yang foto kan. Nih.